Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di peribadahan pada hari ini, di minggu pertama bulan Juni ya. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Walaupun sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan hingga sampai saat ini kita bisa bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui ya Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Dan segala apapun yang kami hadapi, dalam segala apapun rintangan yang kami lalui, kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Yang pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkannya, kami mohon kepadamu, urapi kami, layakan kami Tuhan. Kuduskan kami dari segala hal-hal yang tidak Engkau inginkan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh layak mendengarkan firman Tuhan. Kami mau dibentuk, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan bagi kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Siapkan hati kami semuanya untuk mau diajar oleh firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditegur oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa yang tidak kami kehendaki ada bersama-sama dengan kami saat ini yang tidak berasal daripada Tuhan. Kami bersatu hati, kami usir, tolak, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Tuhan yang kami izinkan bersama-sama dengan kami, memimpin hati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada minggu ini kita mau mendengarkan satu firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-10. Bunyinya demikian. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu yang terkasih, kisah tentang Ayub mungkin bukan sesuatu hal yang asing bagi kita. Pasti kita sudah tahu bagaimana dan apa yang dihadapi oleh Ayub. Ayub kehilangan semua yang dia miliki. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan segala-galanya. Bahkan di bagian ini, istrinya sendiri menyuruh Ayub, meminta Ayub, hujat Allahmu. Untuk apa engkau percaya kepada Tuhan? Toh kehidupan yang engkau alami itu adalah kehidupan yang begitu terpuruk. Engkau kehilangan segala-galanya. Maka di bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Ayub berkata apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Bapak Ibu, di dalam kisah Alkitab, ya, Ayub adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenal dengan kesalehannya. Kesalehannya, kenapa dia dikatakan oleh saleh? Bukan manusia yang mengatakan dia saleh, tetapi Tuhan sendiri. Tetapi ada satu hal bagian yang sebelum kejadian ini, ada satu percakapan yang terjadi di sana, yaitu antara Tuhan dan iblis. Sebelum iblis mencobai Ayub, iblis datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan berkata, "Aku mau mencobai dia. Aku mau melihat bagaimana dia tetap berpegang teguh, tetap hidup di dalam imannya kepada Engkau." Seperti itu kira-kira, ya. Kemudian apa jawab Tuhan? Silahkan sentuh
silahkan sentuh dia asal jangan menyentuh nyawanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini, sepertinya ada sesuatu kerjasama, ya. Sepintas kita melihat ada sesuatu kerjasama antara iblis dan Tuhan sebelum iblis mencobai Ayub, ya. Tetapi kalau kita merenungkan dan membaca dengan teliti bagian ini, di sana tidak ada kerjasama. Perhatikan Bapak Ibu, kita melihat sebelum iblis mencobai Ayub, dia datang kepada Tuhan dan menanyakan, ya. Dia bertanya kepada Tuhan. Pertama, Tuhan berkata kepada iblis, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Kemudian si iblis berkata di ayatnya yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian jawab Tuhan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Di sana kita boleh melihat Bapak Ibu, sepertinya ada kerjasama di antara iblis dan Tuhan. Tetapi kita boleh melihat satu hal. Yang pertama kita melihat, sebelum iblis menjamah Ayub, sebelum iblis menyentuh Ayub, dia datang dulu kepada Tuhan. Kita melihat di sana bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ada di dalam kendalinya Tuhan, ada di dalam kuasanya dan pengetahuannya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, kalau iblis, dia itu mencobai. Lalu kenapa? Kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub? Mari kita melihat. Iblis mencobai Ayub agar Ayub itu jatuh, terpuruk dan mengutuki Tuhan, menjauh daripada Tuhan, menyangkal imannya. Sedangkan Tuhan, kita melihat di sana, apa yang dikatakan Tuhan? Engkau boleh menyentuh apa yang dimilikinya, tapi jangan dirinya. Ya, kita melihat kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Kalau iblis dia mencobai, sedangkan Tuhan dia mau menguji Ayub. Ya, bedakan ya. Si iblis mencobai dan menjatuhkan, sedangkan Tuhan mengizinkan itu terjadi bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji, memurnikan iman Ayub. Dengan demikian dia semakin naik, bukan semakin jatuh. Bapak Ibu, kita melihat di sini perbandingan yang sangat jauh sekali. Yang satunya membawa turun, yang satunya membawa menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dalam kehidupan yang dialami Ayub, penderitaan, kesengsaraan, bukan hanya kehilangan segala-galanya, bahkan dia pun sendiri, dia juga ikut merasakan sakit yang menjijikkan. Ya, dia diakui saleh oleh Tuhan, tetapi kesalehannya perlu dimurnikan, perlu diuji. Makanya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Iblis mencobai Ayub, sedangkan Tuhan menguji Ayub.
Iblis ingin menjatuhkan, tetapi Tuhan ingin mengangkat Ayub lebih tinggi lewat ujian itu. Kalau misalnya di dalam ujian yang dihadapi Ayub itu dia kalah, maka tentunya dia tidak akan semakin naik, tetapi dia akan semakin merosot. Tetapi terbukti dari ujian yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, dia bisa melewati itu dan dia semakin naik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini yang kita alami, keadaan yang kita alami saat ini, beberapa hari terakhir, dalam 2 minggu terakhir ini saya melihat berita bahwa di Tewah semakin bertambah jumlah yang positif penyakit corona. Dari awalnya yang zona kuning, sekarang zona merah. Dari awalnya yang cuma 1 orang, sekarang menjadi 2 orang. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari semakin banyak hal yang di luar dugaan kita. Ya, semakin banyak hal yang terjadi. Tetapi ingat satu hal, tadi kita belajar dari kisah Ayub. Sebelum Tuhan mengizinkan itu terjadi, iblis pun datang dulu kepada Tuhan. Kita melihat di sana bahwa iblis tidak berkuasa apapun atas kehidupan manusia. Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang yang bersandar kepada Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kendalinya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan terjadi di luar batas kemampuan kita. Tuhan tidak akan mengizinkan terjadi di luar batas kemampuan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar dari kesalehan Ayub. Yang pertama, dengan ujian yang kita hadapi saat ini, ujian iman, kita mau berserah atau kita mau menyerah. Kita berserah berbeda dengan menyerah. Kita menyerah berarti kita putus asa. Ya sudahlah, mungkin Tuhan memang seperti ini saja, biarkan saja. Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Di dalam apa yang kita bacakan pagi hari ini Bapak Ibu, sedikit pun Ayub tidak mengutuki Tuhan, sedikit pun Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tetapi malah dia berkata kepada istrinya apa? Di ayatnya yang ke-10 tadi, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, jaga hati, jaga pikiran, kendalikan agar apapun yang kita hadapi, kita tetap melihat Tuhan ada di atas segala-galanya. Kita tetap melihat Tuhan bahwa Dia yang mengendalikan semuanya. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, tidak ada satupun yang dapat terjadi di luar apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Tetap bersandar kepada Tuhan. Bukan hanya di Tewah, di beberapa tempat, bahkan saat ini di Surabaya bukan hanya zona merah, Bapak Ibu, tetapi sudah zona hitam. Ya, mungkin secara manusia tambah khawatir dan mulai ada ketakutan, tetapi satu hal, kembali kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan kita tidak bisa menerima yang buruk? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan bahkan dapat kita miliki saat ini adalah hanya kasih karunia, hanya titipan. Atas semuanya itu Tuhan yang mempunyai. Karena itu tetap berserah diri kepada Tuhan, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan atas semuanya itu hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Jangan sampai kita memberikan celah kepada iblis untuk menguasai hati kita, untuk menguasai hidup kita, dan kemudian kita menyalahkan Tuhan atas segala keadaan yang kita hadapi saat ini. Saya percaya seluruh jemaat GBI Tewah tetap ada di dalam naungan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan selalu. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
dalam segala keadaan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Engkau ada di atas segala-galanya. Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkau yang mengendalikan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, segala apapun yang terjadi, tidak ada yang dapat terjadi di luar kendalinya Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, hati kami, hidup kami, pikiran kami, agar Engkau tetap kendalikan Tuhan, dan kami tetap memandang kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kami, pemberi hidup yang sejati. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBIT, ya Bapak dan Ibu Gembala, keluarga dan seluruh jemaat dimanapun berada saat ini. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan lindungi dalam segala aktivitas yang dilakukan, bahkan untuk saudara-saudara kami yang harus ada di garda terdepan. Kami berdoa untuk Bapak Nia, Mama Nia, Bapak Ceril, Mama Ceril, Kak Dia, dan seluruh jemaat Tuhan yang harus beraktivitas di luar rumah. Tuhan Yesus menolong mereka, melindungi mereka dalam segala tugas-tugas mereka. Tuhan tolong, Tuhan topang, Tuhan beri perlindungan di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, yang memegang erat anak-anak-Mu, yang tetap memberikan perlindungan, yang tetap akan menopang selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa. Dan kami serahkan firman Tuhan ini di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.